Ya, kawan, kembali lagi dengan Radosan. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita membuat link antar sheet dalam satu file. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ini kita punya menu-menu, ya, menu-menu dari suatu transaksi. Katakan kalau kita klik di sini, klik input transaksi, maka kita akan lari ke sheet transaksi. Kalau kita klik kembali ke menu, berarti kita kembali ke depan. Jadi kita tidak perlu klik dari menu-menu yang ada di bawah, cukup melalui tampilan menu-menu ini. Nah, ini bagaimana caranya? Ini akan saya ajarkan pada kesempatan kali ini. Ya, tentunya yang pertama, teman-teman sudah harus punya ini, masing-masing sheet-nya ini sudah ada tentunya. Ya, nah, ini sudah dibikin, artinya dalam kolom-kolomnya sudah pasti, sehingga kalau sudah kita tinggal menghubungkan dari menu kepada masing-masing sheet tadi. Ya. Nah, cara pertama adalah kita bikin kotaknya dulu. Kita bikin kotak bisa menggunakan insert, kita ambil sheet, kita ambil kotaknya, mau yang kotak ini atau yang kotak agak oval ya. Kita katakan kita ambil yang kotak ini, kita klik, kita taruh di tempat kosong, kita klik aja. Nah, akan muncul seperti ini, kawan. Masalah nanti warnanya kita mau sesuaikan, ini pilihan yang relatif. Nah, katakan mau pakai warna coklat, ini boleh ya. Kemudian nanti kita berikan judul dengan tulis. Berarti dari kotak ini kita klik kanan, kita ambil edit text. Katakan kita mau ke nota, misalkan ya. Kita klik, kita pinginnya ke nota. Kalau tulisannya terlalu kecil bisa dibesarkan, kawan, seperti biasa ya. Bisa menggunakan ini ya, mau jadikan katakan 20 boleh. Kalau hilang gini berarti ini kotaknya kurang besar, bisa kita alhamdulillah, maaf, ini bisa kita geser, kita besarkan. Nah, seperti ini. Atau kalau kita ingin tulisan notanya di bawah ya, kita geser aja. Nah, supaya tulisan ini ada di tengah secara vertikal horizontal, kita masuk home, kita pilih yang bawah ini untuk horizontal, kemudian kita pilih yang atas untuk di tengah secara vertikal ya. Kemudian karena kotaknya coklat, garisnya kok garis kotaknya kok biru, kita rubah, kita bisa klik kanan, kita pilih format. Nah, ini sudah ada nih stylenya, outline ini ya, kita klik, garisnya juga mau kita samakan coklat atau kulit muda. Nah, ini jadi seperti ini, teman. Ya, jadi ini selera teman-teman mau apa. Katakan, oh tulisannya jangan putih, kita kasih warna merah. Nah, kita bold. Nah, itu standar ya, cara penggunaannya standar. Nah, sekarang gimana caranya ini supaya kalau kita tulisannya ke nota, pada saat ini kursor kita geser ke sini, kita bisa ngeklik langsung masuk ke nota ini. Gitu ya. Ini caranya adalah kita masuk kursornya ke tengah kotak, kemudian kita klik kanan, ambil yang hyperlink, kawan. Hyperlink, kemudian perhatikan ini harus pada place in this document ya, harus yang nomor 2 dari atas. Kemudian pilihan sheet-nya ada di sini, cell reference ini, pilihan selnya, bukan yang di bagian bawah, teman ya, bukan yang di sini ya, define names bukan, tapi yang di cell reference. Kita tinggal pilih kita mau kemana nih, oh ke nota, kita klik aja nota, baru kita klik OK. Nah, kalau ini sudah, berarti pada saat ini kita masukkan ke kotak, dia kursornya berubah menjadi tangan. Kalau dia belum, dia akan seperti ini belum ada linknya, maka pada saat ini dimasukkan, dia tetap tidak berubah. Tapi kalau sudah ada linknya, dia berubah menjadi tangan, sehingga pada saat ini kita klik, nah dia masuk ke kotak. Kita kembali ke menu, nah di sini, ya teman. Katakan kita pinginnya pada saat kita klik ke nota, karena nota ini akan dicetak, ini sudah terblok, kawan, sudah terblok seperti ini. Ya, sudah terblok dengan area E5 sampai J30. Kita pinginnya seperti itu. Gimana caranya? Kita klik lagi aja. Ini kita klik kanan, karena kita sudah bikin linknya, maka kita ambil yang edit hyperlink, kawan. Kita ambil yang edit, kita klik ya. Kemudian kita tulis yang di bagian atas ini tadi, E5.2J30. Ini yang membuat nanti langsung terblok sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita coba lagi, kita klik ke nota. Nah, jadi dia mulai dari E5 sampai E30J30 ya.
katakan ini nanti kita filter, baris kosongnya tidak kita ikutkan, itu tidak pengaruh. Nah, tetap ya seperti ini. Gitu ya, kawan. Jadi gitu caranya. Ya. Oke. Ternyata yang kita bikin ini salah. Kita maunya bukan ke nota, misalkan seperti itu ya. Kita maunya ke menu transaksi, ke sheet transaksi maunya. Kok kita larinya ke nota gitu. Nah, ini kita revisi aja, kita klik kanan, kita bikin aja remove hyperlink ya, kita hapus maksudnya. Nah, kalau sudah kita hapus ini hilang sudah fungsinya. Kita maunya kemana? Ke transaksi. Untuk ke transaksi berarti ini judulnya kita rubah dulu, bukan ke nota tapi ke transaksi. Kita sesuaikan kawan. Kalau ini enggak cukup kita perbesar. Nah, gini ya. Baru kita bikinnya, kita klik kanan, kita ambil hyperlink, pastikan ini di place in dokumen, kita ambil sheet-nya transaksi, kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah jadi, begitu kita klik, lari dia ke sheet transaksi. Cara bikin yang kembali ke menu sama, persis ya, kita bikin, kemudian kita beri judul ke menu, kemudian kita klik kanan, kita ambil hyperlink, kalau belum ada, kalau sudah ada berarti edit ya, hyperlink, kita pilih yang sheet menu, ini caranya, kita klik, udah, sehingga pada saat ini kita klik dia kembali ke menu, ya, kalau kita lihat ini, lihat nota atau cetak, nah dia gini, kembali begini. Mau lihat kas dan bank, dia sudah terblok sama seperti tadi. Kembali ke menu begini. Nah, sekarang tadi di sini kalau sudah terblok kita maunya langsung mencetak kawan ya. Kita mencetak tentunya dengan klik ini. Nah, cara buatnya sama, tapi formula yang akan kita buat ini nanti di bawah ini teman. Ya. Jadi kalau sudah jadi seperti ini kita klik kanan. Ya. Kita klik kanan, kita pilih yang assign makro, bukan yang hyperlink, teman. Kita pilih yang assign makro. Assign makro, kemudian kita bikin judulnya apa? Oh, mau cetak nota. Kalau cetak nota di sini sudah ada, katakan ini untuk cetak nota yang lain, ya kita jangan menggunakan judul yang sama, kita harus menggunakan nama yang lain, ya. Katakan kita beri nama cetak nota jual. Nah, yang harus diperhatikan dalam memberikan nama di sini jangan diberikan spasi ya, jadi harus jadi satu, mau huruf besar huruf kecil nggak ada masalah, yang penting jangan diberi spasi. Kalau sudah kita berikan judul namanya, kemudian kita klik new, nah seperti ini, kita klik new ya. Nah kemudian teman-teman akan keluar seperti ini, sub cetak nota jual baris kosong and sub. Nah, di baris kosong ini nanti teman-teman tuliskan seperti ini. Nah, active sheet tadinya kan sudah ada ini ya, satu ini sudah ada. Teman-teman tinggal tulis ini active sheet titik print out titik with range. Range-nya dari mana tadi? E5 sampai J30 ya kan. Nah, E5 kurung buka tanda petik E5.2 J30 tanda petik penutup kurung tutup. Jadi ini nanti yang diisikan ya. Ini bisa katakan sudah kita siapkan, di copy ya, taruh ke sini tadi. Nah, pastekan di sini. Ini. Nah, kalau sudah begini nanti pada saat kita akan klik cetak ya, pada saat kita klik cetak dia sudah akan memprint out sebesar area yang sudah kita blok tadi otomatis. Dan untuk cetak ini kita tidak perlu pilih printer, nama printer lagi, sudah langsung dia ya. Jadi ini anunya di sini skripnya di sini ya. Selalu begini teman-teman, mau cetak dari mana saja ya, selalu begini active sheet dot print out dot with range. Nah tinggal range-nya aja yang dirubah. Katakan ini rincian kas dan bank, oh dia mulai D4 sampai I1290 ya, berarti nanti yang dirubah D4 sampai I1290, depannya sama. Tapi yang penting teman-teman ini cetak ya, klik kanan, yang dipilih adalah assign makro
Ya, yang dipilih adalah assign makro. Ini agak susah ini ambilnya. Sampai seperti ini. Nah, assign makro ini yang dipilih, teman ya. Assign makro, nanti tinggal ininya, apanya, scriptnya itu, ini kok susah, nggak bisa. Nanti sambil misalkan ini assign makro, nah kita bikin di sini. Ini katakan di sini sudah ada cetak rincian kas dan bank, karena sudah ada kita bikin lain, cetak buku misalkan kas ya, jadi harus beda namanya ya. Kalau mau bikin lagi harus beda. Nah, tapi yang penting di sini jangan diberikan spasi, kemudian kita klik edit. Nah, otomatis di sini cetak buku kas, karena sudah ada, sudah dibikin, dia sudah muncul sendiri. Tinggal range-nya kita sesuaikan D4 sampai I1290. Tentunya dijepit diupdate dengan tanda apostrof, kawan ya. Cuman begini aja untuk bikin script atau formula dari cetak, fungsi cetak ya. Tapi yang harus diperhatikan teman-teman, ini jangan asal dicetak, diklik ya. Kalau belum waktunya untuk mencetak, jangan diklik. Kenapa? Kalau printernya kondisi mati, kemudian teman-teman cetak, klik ini 3 kali, maka pada saat printernya itu hidup akan keluar sebanyak 3 kali. Atau teman-teman belum waktunya nyetak, kemudian ini mungkin terklik ya, tersenggol klik. Kemudian kita masuk file lain, kita mau nyetak yang ini, file lain ini mau kita cetak. Nah, maka yang pertama kali keluar adalah yang nota tadi, kawan, yang sudah tersimpan di memorinya printer. Jadi hati-hati dengan tombol cetak ini. Kalau memang dirasa mengkhawatirkan, nggak usah dibikin ya. Tapi kalau mau dibikin, skripnya nanti seperti ini ya, yang di tengah nanti itu ya. Kalau ada yang salah, katakan ini tadi sudah saya sampaikan, ternyata ini menunya salah, ini linknya salah, tinggal klik kanan, remove aja ya, remove hyperlink gitu teman. Nanti kita bikin yang baru lagi ya. Oke, itu aja pelajaran sederhana untuk kali ini, silakan dicoba.